Welcome back to another episode of An Perspective, where I, Tony from An Art Gallery, sit down with amazing friends all over the world to talk and perhaps to learn new perspectives around Indonesian textile arts. In today's episode, we'll be talking to Fitri Hafifah from Batik Nitik Undri, and we'll be talking about the beautiful geometrical art and the dotted motifs. And today's session will be in Bahasa Indonesia, and the English translation of the transcript is available over on our website www.anartgallery.com. And without further ado, this is Fitri's An Perspective. Selamat datang Mbak Fitri di acara An Perspective hari ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, bagaimana kondisi pandemi di sana sekarang? Wah, kalau di Indonesia, kalau saya di desa ya baik-baik saja insya Allah. Kalau di luaran sepertinya banyak juga. Ya, jadi saya ini mau berbincang-bincang dan mau tahu lebih banyak lagi tentang perkembangan batik nitik yang Mbak Fitri tekuni selama ini. Jadi mungkin sebelumnya kita bisa memperkenalkan diri dulu Mbak secara singkat, siapa Mbak Fitri dan perjalanannya untuk mendirikan ini. Nama saya Fitri Hafifah, saya ibu dari 3 anak. Saya memulai awal dari bisnis ini sebelum saya menikah itu saya kuliah, saya sudah ada bisnis batik kecil-kecilan gitu. Terus ketemu suami yang dilalai seniman batik. Nah dari situ saya perjalanan batik tulis saya dimulai dari batik-batik suami, terus pengembangan batik suami itu memasukkan pola-pola motif-motif nitik dalam desain-desain batiknya. Terus saya juga memperjualbelikan nitik gitu dari pengrajin-pengrajin nitik. Dari situ saya mulai menekuni batik nitik itu. Mbak Fitri dulu kuliahnya di bidang apa ya? Kalau saya D3-nya perpustakaan di UGM. Terus saya S1-nya ambilnya ekonomi di IKOPIN Sumedang. Jauh sama dunia batik, jauh. Terus terjun ke batiknya bagaimana ini? Sejarahnya? Sejarahnya itu waktu zaman kuliah saya jualan daster, Mas. Menghidupi saya itu, saya jualan daster. Kalau pulang dari Sumedang, saya bawa daster-daster. Terus dari itu saya cinta batik kan, ada juga jualan batik cap. Terus saya kursus batik di Taman Sari. Daster batik atau daster? Daster itu daster biasa. Daster kritik, iya daster biasa. Terus jualan juga batik cap. Terus akhirnya saya ketemu suami yang bisa seniman batik kan. Nah dari situ saya senang, saya menekuni dunia batik gitu. Dan terus ketemu pengrajin di Kembang Songo tuh gimana? Itu kan Mas Bayu, pembatiknya awal dari desa Kembang Songo. Dia dulu mengembangkan batik di desa Kembang Songo itu, Mas. Desa Kembang Songo ini seberapa jauh kira-kira dari Yogyakarta? Dari Yogyakarta itu 13 kilo mungkin ya. Oh, terus jadi Mbak ke Kembang Songo terus ketemu batik nitik terus jatuh cinta gitu. Iya. Ya awalnya Mas Bayu ya nyelipin motif nitik di di batik, di desain-desainnya. Kan ada desain magnolian itu yang baru. Dulu dikasih latarnya pakai nitik dopo krikil, pakai nitik cakarayam, pakai nitik kembang danga, seperti itu. Oh, Mbaknya sendiri asalnya dari Kembang Songo? Enggak, saya asalnya itu dari Yogyakarta. Terus saya pertama kali senang sama batik itu saya lihat jalan-jalan di daerah Taman Sari. Terus saya kursus batik, dilalai setelah itu saya kok kenalan sama batik nitik. Nah dari itu saya jatuh cinta sama batik nitik dan suami saya juga mengembangkan batik-batik nitik dalam desain-desain batiknya.
Jadi apa yang menarik dari batik nitik yang Mbak Fitri ini terpikat dengannya? Nitik itu banyak sekali motifnya ya. Ini kan motif nitik itu kan bisa sekitar ada 100 motif ya. Saya baru bisa mendokumentasikan itu sekitar 60 motif nitik. Motifnya itu beragam banget nih Mas. Beragam, ada yang dari biasanya dari tumbuh-tumbuhan kayak ada kembang kentang, sekar dangah, sekar mawar, terus ada dari kalau hewan itu dari nitik cakar ayam, terus ada yang apa ya, sapet yuyu kayak gitu. Pengembangan nitik itu banyak sekali. Kalau ini kan yang motif-motif nitik seperti ini. Ini ada kembang pace, ada cakar ayam, ada dopo tanjung. Banyak sekali yang bisa digali untuk mengembangkan nitik itu. Hmm. Tadi Mbak bilang mendapatkan sudah berhasil mendokumentasikan sekitar 60 motif. Itu kira-kira referensinya dari mana, Mbak? Itu dari pembatiknya sendiri juga sih. Ada yang eh jadi saya tanya ke pembatiknya kan ada juga nitik, saya punya nitik ya. Di bawahnya itu udah ada tulisannya seperti kembang dangah, nitik kembang kentang, nitik cakar ayam. Jadi saya kebanyakan dari pembatiknya sendiri sih Mas yang kasih nama. Ada juga nitik-nitik yang saya sama sekali belum pernah lihat ini motif apa gitu. Oh ini motif anu Mbak Nogosari, yang ini motif dopo krikel. Dopo itu ada banyak sekali, dopo kurung, dopo krikel, dopo tanjung, dopo gunung. Itu pengembangan pembatiknya juga sih Mas. Mungkin bisa ceritain sedikit nggak sejarah atau latar belakang dari batik nitik sendiri? Kalau dari sejarah nitik yang saya baca di buku ya, nitik itu pengembangan dari motif patola India. Dulu pedagang-pedagang Gujarat India itu datang ke Jawa ya, mereka membawa kain khas yang namanya patola. Patola itu kayak nitik cakar ayam gitu. Jadi mereka masuk ke wilayah keraton, terus putri-putri keraton itu katanya suka sekali sama motif itu. Karena kan mungkin lama ya kalau mau pesan motif itu ya harus pedagang Gujarat tadi harus balik lagi, terus balik lagi. Nah makanya putri-putri keraton itu minta sama pembatik keraton untuk membikinkan motif tersebut di kain batik. Dan akhirnya dikembangkan sama pembatik-pembatik keraton. Dan karena bukan termasuk motif pakem yang di keraton, makanya nitik itu terus menyebar ke masyarakat dan dikembangkan motifnya yang masyarakat suka gitu. Hmm. Mungkin sebelum kita ngomongin motif dan pakem, apa ciri khas dari batik nitik sendiri dengan batik-batik yang lain? Kalau nitik itu kan pengulangan ya. Jadi motifnya itu berupa pengulangan. Sebentar. Banyak kain-kainnya. Kalau ini kan nitik Nagasari. Ini Iya. pengulangan semua nitik anunya motifnya. Tidak ada, Mm-mm. tidak diselani sama garis-garis melingkar-melingkar apa-apa. Jadi Mm. ya hanya kayak gini, Nagasari tok kayak gitu. Jadi hampir kalau orang baru pertama kali tahu itu ngiranya cap, padahal bukan. Nanti ada yang saking halusnya dia persis pluk, depan belakang itu kayak anu batik cap, padahal dia itu saking halusnya nyantingnya jadi kayak cap kayak printing gitu. Cuma pengulangan-pengulangan motif, tapi pembatiknya juga harus tekun. Nggak ada Mm-mm. nitik kita bleber sedikit, nggak bisa. Jadi dia harus berupa, kalau garis-garis semua, bunder-bunder ini semua berupa anu pengulangan motif. Dan itu dinamakan nitik karena pembuatannya di titik, ya. Di titik-titik gitu. Canting nitik juga beda sama canting. Biasanya sih dia berupa kotak persegi kayak gitu, Mas. Bukan bundar kayak biasanya. Jadi dia kotak-kotak gitu. Hmm. Oh, jadi tekniknya di titik, nggak diseret seperti Ya, batik gitu. biasa. Mm. Jadi dengan batik konvensional itu hanya beda di canting dan cara dia proses menitik.
itu saja kan? Apakah ada dalam bagian selanjutnya seperti pewarnaan gitu, apakah ada special treatment gitu, penge- pengolahan yang atau prosedur yang khusus untuk batik nitik atau enggak? Kalau nitik sih karena dia itu kan cantingnya kotak ya. Canting kotak itu kan lebih ringkih, lebih lembut daripada canting bunder ya. Dia kan cuma ditik-tik. Jadinya kebanyakan itu batik nitik dua sisi, Mas. Mhm. Dibatik bolak-balik. Oh, oke. Dibatik bolak-balik dua sisi. Ini sisi depan dan sisi belakang. Itu kebanyakan batik nitik itu hampir sama persis. Makanya kenapa? Banyak yang tanya, kenapa batik nitik lebih mahal dari batik Lasem atau batik Klaten atau batik Pekalongan. Karena nitik itu khusus, cantiknya khusus kan. Jadi dia batikannya harus dua sisi. Oh, Dan dia harus dua sisi. nggak bisa dia melungker ke sana. Kalau dia itu udah cantiknya udah meleot, dia harus dibersihkan. Karena Mhm. motifnya ini kan simetris ya, sama gitu ya. Mhm. Sama. Ya. Makanya dia juga harganya lebih mahal dari batik pesisiran. Karena dia Mhm. harus dua sisi juga. Pengerjaannya lebih lama. Harus Mhm. lebih rapi. Nggak ada namanya nitik itu meleot-meleot gitu, nggak ada. Dia harus, motifnya harus simetris-simetris, lurus-lurus kayak gini. Mhm. Jadinya dia lebih mahal. Kadang juga terganjalnya di situ. Batiknya secara mentahan aja kan dia udah bisa buat beli batik pesisiran jadi satu lembar. Mentahan Mhm. nitik yang belum diapa-apakan itu. Oh, itu harus dicanting dua sisi. Dicanting dua sisi. Tapi kalau cuma warna-warna biasa yang lembut-lembut cuman warna merah, merah, hijau, biru gitu saya bikin untuk memangkas harga saya satu sisi. Tapi kalau untuk sogan itu dia harus dua sisi. Makanya Mhm. harga nitik sogan lebih mahal daripada Mhm. sisiran lainnya karena dia memang harus dua sisi. Kalau enggak remuk dia hasilnya jelek nanti. Oke. Ini warnanya pewarnaan sintetis atau Iya, pewarnaan sintetis. tradisional juga? Kalau warna alam juga bisa, tapi dia prosesnya nanti lebih lama. Hmm. Nggak bakal lebih mahal juga, karena kan beda ya prosesnya. Mhm. Alam Ya. beda. Mhm. Oh, saya nggak bisa bayangin kalau nyanting nitik soalnya dia harus pas banget kan. Ya itu hebat kan pembatik nitiknya. Iya, jadi ya itu salah satu ajaibnya yang saya sangat kagum dengan pembatik-pembatiknya. Kalau harus dua sisi, Iya. itu harus sama persis dan ukuran cantingnya, apa ukuran canting ada yang beda-beda, Mbak? Kayak canting lingkaran gitu? Ada dua. Ada canting isen, canting kelowong. Jadi kan buat buat yang di luar. Ini sama yang di dalamnya beda, Mas. Ada kecil, ada besar begitu. Mhm. Oke, oke. Ya. Oh, jadi kalau batik dari belakang itu juga harus pakai canting yang sama atau? Ah, sama Mmm. canting yang sama juga. Mhm. Oke. Bayangkanlah batik 3,5 cm seperti ini kan. Ini Iya, sisi luar, iya, heeh. sisi dalam. Iya, Nggak ada bedanya. iya, heeh. Rapih sekali. Mhm. Jadi memang harus dilestarikan Mhm. batik nitik itu. Iya, eee, kalau tadi, dibilang warna soga itu lebih ini, harus lebih hati-hati dan harus dua sisi. Eee, Mungkin bisa diceritain sedikit, apa yang membedakan batik soga dengan warna-warna yang lain, Mbak? Kalau sugan itu kan pewarnaannya dua kali. Mhm. Dan pertama kali kan harus masuk warna warna biru wedel, warna Mmm. warna kayak belakang Mhm. jenengan itu kan Iya. biru wedel ya. Itu kan warna kuat. Warna kuat kalau cuman batikannya satu sisi itu nanti batiknya remuk. Oke. Batiknya remuk. Beda kalau cuman satu warna seperti ini ya. Satu warna Iya. ini cuman satu warna muda kan. Dia warnanya juga nggak kuat gitu ya. Soft gitu kan. Dia sampingannya kuat kalau cuma satu sisi saja. Mhm.
Terus setelah dikasih warna biru itu Ini dilorot dulu, dilorot dilorot, dulu. hilangkan malangnya. Setelah dihilangkan malangnya, nanti dibatik ulang lagi. Oke. Warna-warna yang mau diambil tetap putih, nanti dibatik lagi, ditutup lagi. Oke. Jadi nggak pakai sistem kerok ya? Enggak. Kalau sistem kerok yang satunya lagi. Ini warna sugan kerok ini, setelah warna biru tadi, nanti ada putih-putihnya ini dikerok. Dikerok pakai semacam alat besi tipis namanya cawuk. Ini dia dikasih obat apa gitu kan namanya. Dia nggak dilorot dulu, nggak dilorot. Terus ada yang ditutup, habis itu dia diwarna masuk sugan, baru dilorot. Jadinya hasilnya sugan kerok sama sugan lorot beda. Sugan lorot memang kinclong celing gitu kan. Iya. Kalau yang kerok beda. Jadi yang di bagian putih tuh ada masuk coklat-coklat sedikit gitu ya? Oke. Ya, saya mungkin kelihatan bedanya sedikit antara yang kerok dengan yang dilorot. Dan kembali lagi ke ini motif dan pakem. Tadi Mbak bilang karena dia tidak ada pakem tertentu gitu. Jadi memang desainnya lebih ke estetika berarti ya. Nggak ada makna-makna dan filosofi-filosofi tertentu begitu? Ada sih beberapa nitik yang punya filosofi tertentu. Kayak seumpamanya ini nitik cakar ayam. Ini makna filosofinya semoga yang memakai itu akan dikaruniai rezeki. Seperti kalau ayam itu kan cari rezeki nyakar-nyakar tanah ya. Itu kan dari pagi sampai sore petang dia kan nggak lelah. Jadinya diharapkan nanti yang pakai kain ini akan dapat rezeki yang tidak berhenti gitu. Hanya beberapa sih Mas yang nitik ada makna filosofinya itu. Terus ini ada nitik Nagasari ini dia dipakai waktu lamaran biasanya. Ini ceritanya ini motif favorit saya ini. Ceritanya itu waktu di pewayangan ini dia pohon Nagasari itu pohon panjatannya Anoman waktu memberikan cincin permata dari Rama untuk Sinta waktu ditawan di Alengka. Jadinya ini seperti kilau permata kan. Baru dua ini sih Mas yang ada makna filosofinya yang biasanya dipakai di keraton itu pakemnya si Nagasari sama nitik cakar ayam tadi. Kalau lainnya berupa pengembangan. Siapa aja boleh pakai batik nitik gitu? Iya, karena nitik kan bukan motif pakem ya. Iya. Kalau motif pakem itu kan kayak truntung, terus parang, terus apa ya, ada Wahyu Tumurun, motif semen, kayak itu kan motif pakem ya. Kalau di keraton ya di keraton itu kan truntung hanya boleh dipakai sama Baginda Raja, sama Sultan. Putri Raja nggak boleh pakai truntung. Kalau pas sowan sama rajanya nggak boleh, hanya raja yang boleh pakai teruntum. Terus motif semen kayak gitu. Tapi kalau abdi dalam putri-putri itu kalau pakai yang nggak pakai nitik itu kan boleh siapa saja pakai nitik. Oke, jadi nggak ada ini ya, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jadi apakah cowok cewek ada perbedaan motif? Nggak ada sih Mas di nitik tidak ada. Okay. Jadi beneran siapa aja boleh pakai apa aja? Iya. Kalau nitik siapa saja sih dari dulu sampai sekarang boleh saja pakai. Yang itu ya menurut saya sangat menarik karena nama-nama dari motif-motif nitik itu sangat ini ya, sangat sederhana dan kesehari-harian. Iya, sederhana. Dan itu semua dinamain oleh pembatiknya sendiri atau? Iya, dinamainya sendiri. Untuk perkembangan nitik dengan motif jelamprang di Pekalongan itu kira-kira ada koneksinya nggak Pak?
Kalau jerampelang itu menurut saya persis plek sama patola yang di India ya motifnya. Kalau pakem banget sih si jelamprang itu menurut saya eh kurang ada pengembangan sih ya kalau jelamprang dan Pekalongan. Soalnya kan kalau Pekalongan udah terkenal sama batik pesisiran ya. Ya. Itu pembatik-pembatik Pekalongan itu lebih tertarik batiknya pesisiran. Soalnya kalau jelamprang itu kan pakem, pakem banget sih kalau menurut saya ya. Juga pembatiknya itu sekarang kayaknya kurang regenerasi. Karena memang kain jelamprang di Pekalongan sepertinya sekarang kurang diminati, terus mungkin kurang apa ya, kurang pengembangan juga, kurang promosi juga sih kalau jelamprang Pekalongan itu. Ya karena saya melihat perkembangan nitik lebih ada di zaman modern ini. Mungkin Mbak Fitri bisa ceritain perkembangan motif dari dulu sampai sekarang kira-kira ada perkembangan apa? Apa yang sama atau apa yang beda gitu? Kalau zaman dulu kan nitik itu sistemnya warnanya kebanyakan kan sugan-sugan seperti ini ya, tekniknya kerok. Kalau teknik lama itu kan kerok ya. Jadinya malamnya nggak dilorot tapi dikerok dulu, terus dikasih obat, terus diwarna sugan lagi, baru dia dirolot. Jadi kebanyakan warnanya coklat-coklat seperti ini. Klasik banget kan ini kan kuno. Ya sama Sedangkan dengan batik Jogja Solo yang ya biasanya. sugan. Sedangkan di saya sekarang nitik saya bikin warna-warni seperti ini, Mas. Ini namanya ini juga baru sih ini dopo bintang. Oh, oke. Bintang. Saya bentuk bintang. Biar apa ya? Biar generasi mudanya kan lebih senang ya kalau warnanya seger-seger gini kan. Kadang kalau sogan itu kan mbah-mbah apa ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Kayak Iya. gini. Kalau bikin Bang Biron ini namanya. Ini kayaknya lebih baik yang suka gitu. Ini saya ungu. Oh, lucu warnanya. Mas Bayu, saya aplikasi sama Mawar kayak gini. Ini desain ini udah dari 2014 dan selalu terjual. Apa ya? Bagus peminatnya, responnya bagus. Saya bikin warna-warni Mas sekarang, Mas. Soalnya ya biar seger ya. Ya. Biar ya seger dan menjual. Atau harus pinter-pinteran lah. Harus Ya. pinter-pinteran buat. Kalau motif sendiri ada kreasi motif baru nggak? Ada sih kayak yang Dopo Bintang ini Yang tadi baru, kreasi baru, terus apa ya? Ada yang kreasi-kreasi baru juga, ada yang namanya yang arum dalu ini juga kreasi pembatiknya loh ini. Oh, oke. Arum dalu ini kreasi juga. Biasanya gimana prosesnya? Apa Mbak diskusi dengan pembatiknya atau pembatiknya bikin aja gambar sesuka mereka? Kayak motif nitik yang di belakang jenengan itu kan banyak sekali itu ya. Ya. Kadang pembatiknya udah kekurangan motif, mereka bikin motif sendiri, Mas. Pinter toh? Iya, iya. Sebagian besar nitik itu nggak pakem. Jadi ada yang nitik satelit, ada sekarang satelit itu bentuknya gini, terus digirik-girik itu kreasi pembatiknya sendiri. Oh, oke. Itu pembatiknya itu. Oh iya, tadi saya lihat, ntar saya ini masukkan. Iya. Oke, jadi mereka cuma bekerja dari dari kotak itu aja. Jadi cuman mori terus dikasih garis kotak-kotak terus mereka berkreasi sendiri. Kotak mereka berkreasi, nggak ada gambar di batik nitik, nggak ada. Cuman kotak 6 cm gitu, mereka nanti udah langsung bisa kok. Mau bikin apa kayak gitu. Oh jadi lingkaran apa semua bentuk itu nggak dipola dulu? Nggak dipola. Hanya berupa garis 6 cm kali 6 cm mereka udah bisa nanti mau motif apa kayak gitu. Oh oke. Sangat hebat sih. Kemarin saya mencoba untuk membuat batik nitik gitu, tapi nggak bisa.
Maksudnya bikin lingkaran itu susah banget. Harus dipola dulu biar ini. Harus dipola dulu, kalau mereka nggak ada pola-pola dan kesuwen nanti bilangnya mereka simbah-simbah. Iya, apalagi kalau satu bidang lebar itu 2 meter kali 1 meter lebih, kalau dilingkarin dulu kayaknya ya itu kesuwen. Saya ada pembatik kesayangannya Mas Bayu itu yang bikin nitik mentik, Mas. Nitik mentik itu enggak 6 cm tapi 3,2 cm. Dan simbahnya nggak pakai pola. Simbahnya nggak pakai pola. Ini sekitar 60 motif. Nggak pakai pola apapun dia. Pokoknya cuma garis aja ini. Dinamain nitik mentik karena dia kecil-kecil sekali. Rapih berjejer kayak gini. Nggak ada yang sama. Ada kalau suruh batik seperti ini. Kalau diagonal gini, berarti kotaknya susun diagonal ya? Iya, ada diagonal ada garis-garis gitu. Namanya lerek nitik ini. Lerek nitik. Mbaknya kerja dengan pengrajin di desa ini, di daerah Kembang Songo ini kan, apakah dia ada semacam prasi atau maksudnya grup-grup pembatik atau mereka ini pembatik lepas individual gitu? Saya sih pembatik lepas, tapi ada grup-grup tersendiri yang biasanya ada ketua grupnya kan. Pengepul sih kalau saya bilangnya sih. Mereka tempatnya saya kan biasanya nyetorin namanya Mbak Siti. Nah, saya punya sekitar 17 pembatik lepas yang biasanya dia nyetorin batik ke Mbak Siti itu. Tahu nggak Mbak kira-kira sekarang rentang usia pembatik ini kira-kira? Kalau rentang usia biasanya pembatik ini itu udah berumur sih Mas, udah 45 ke atas ya. 40-80 tahun ke atas lah pembatik nitik itu. Kalau anak-anaknya yang agak muda-muda gitu, bagaimana ininya responnya untuk mendalami batik ini? Belum tertarik sih kalau yang anak muda. Biasanya kalau yang tertarik itu ibu-ibu udah menikah, udah punya anak satu. Nanti mereka kan butuh uang tambahan jajan buat anaknya. Nah, baru di situ mereka mau batik nitik gitu, Mas. Generasinya biasanya di ibu-ibu muda itu. Ibu 27 ke atas itu biasanya di jeder batik nitik. Biasanya ada yang cuma bisanya motif ini tok, motif Dopo Tanjung tok gitu. Karena dia memang awalnya bisa diajari di motif itu, kayak gitu. Oh, jadi apakah setiap pembatik ini ada spesialisasi sendiri-sendiri gitu mungkin? Ada sih biasanya Mas, karena mereka kan apalan ya. Apalan biasanya pembatik biasanya yang simbah-simbah itu ada yang biasanya kembang pace sama sape tuyuh. Jadi dia bisanya batik itu aja. Kembang pace, sape tuyuh sama jonggro. Tapi saya juga ada sih pembatik yang pinter Mbah Tukiah itu, pembatik tercinta saya. Yang batik ini dia bisa banyak motif. Dia bisa kembang kentang, bisa lerek nitik, kan ini dia bisa banyak motif. Nah, dia bisa sekitar 60 motif dia bisa bikin. Wah, itu semua di dalam kepalanya, dalam ingatannya dia. Pembatik termahal juga di nitik ini karena saya juga bayar mahal beliau buat kreasi-kreasi beliau. Kalau ya misalnya yang kayak ini mungkin dengan satu pengrajin. Kalau biasanya emang satu kain itu digarap sama satu pengrajin, atau kalau misalnya Pak Fitri mau kombinasi beberapa motif gitu, berarti harus dirotasi ke beberapa pembatik. Biasanya gimana? Cuma satu pengrajin batik satu kain. Soalnya kan nanti satu pembatik sama batik yang lain dia batikannya beda. Oke. Garisnya pasti beda, pembatik satu sama yang lain garisnya beda. Oke. Kan batik nitik dalam perkembangannya kemarin sudah diakui dengan Departemen Hukum untuk mendapatkan indikator geografis kan? Benar bukan?
Eh, apa dan bagaimana efeknya setelah mendapatkan pengakuan ini? Kalau efeknya sih, kalau buat saya nggak terlalu signifikan juga ya. Mhm, Ya biasa-biasa saja. mhm, Karena ya kalau nitik itu masih butuh banyak promosi sih. mhm, Butuh banyak promosi dan kalau pejabat di kita, orang-orang di kita kan kebanyakan taunya motif klasik ya. Mereka mhm, juga masih banyak pakai motif klasik. Kalau pakai nitik sih masih jarang sih Mas. mmm, Nggak terlalu signifikan sih dapat ya, kemarin. mhm, Ini kan ada ya Pak Afif Syukur, Pak. Tahu apa Afif Syakur mhm, yang desainer Jogja itu? Dia kan juga tahun ini mulai mengembangkan batik nitik juga ya, ke Jakarta itu. Belum banyakan sih, belum banyak ngangkat juga sih. Kalau mhm, menurut saya ya, mhm, menurut saya sih belum banyak ngangkat. Juga perputaran nitik, perdagangan nitik di saya itu juga kebanyakan pelanggan Mas Bayu juga banyak juga sih pelanggan baru gitu. Tapi biasanya kalau udah senang nitik tuh ada yang pelanggan saya udah senang nitik ya udah dia pokoknya pesannya cuma nitik aja. Saya mau nitik warnanya warna-warni. Saya mau nitik dopo Tanjung warna-warni pokoknya gitu. Ya nggak mau motif lain kok maunya motifnya nitik aja tok til kayak gitu. mungkin dari Mbak Fitri, apa kiat-kiat, dari Mbak Fitri sendiri untuk mempromosikan batik nitik? Kalau nitik sih karena kebetulan suami saya juga seniman batik dan pedagang toh. Mas Bayu kan juga memasukkan latar-latar apa batik nitik dalam latar selendangnya ya. Mhm, Jadinya itu juga mengangkat sih Mas. Nitik itu tuh juga apa ya menurut saya dimasukkan ke latar selendang-selendang seksi menurut saya cocok gitu loh. mhm, Ini kan selendang Mas Bayu ya. mhm, Ini rantingnya kedung muni. Halus banget latarnya di nitik sakaraya nitik, tambah cantik Kak. mhm, iya, Nah, nah ini selendang Wundri ini juga latarnya nitik, pakai nitik mhm, double kerikil. mhm, Itu sebenarnya dimasukkan ke motif-motif modern itu cantik, bikin lebih cantik, cocok gitu. mhm, Ada motif bunga-bunga dikasih belakangnya nitik itu juga terkesan lebih hidup bagus. Mungkin kalau ada desainer apa ya, Edward Huta Barat, bener ya, ada desainer itu ya. iya, iya, benar, benar, benar. Itu yang udah terkenal-terkenal gitu ya. Siapa itu Oscar Lawalata gitu. Kalau dia mau memasukkan nite atau promosi nite pakai pakai batik nitik di salah satu karyanya kayak gitu kemungkinan besar nitik keangkat kok mas tapi mereka belum aku sih ya belum ketemu Oh, nitik mungkin harus oh, saya belum ya? Iya, mungkin kita harus ini, angkat kan benar. iya kemarin udah pernah dipakai sama Mbak Anissa Pohan ya istrinya Heeh, AHY dia kan heeh, pakai lerek nitik waktu mhm, itu lumayan keangkat lerek nitik itu mas buat kemeja-kemeja itu di IG juga lumayan ramai saya penjualannya tapi habis itu berat lagi memang buat kok tokoh publik itu berguna ngangkat kalau kalangan penggemar selendang kain-kainnya Mas Bayu dan saya sih udah rata-rata mereka pakai nitik sih Mas. oh, saya sendiri suka, nitik karena motif geometris yang lucu dan memang seperti yang Mbak Fitri bilang, kalau dipadukan dengan, motif-motif di bunga-bunga dan, yang non geometris itu, kontrasnya bagus sih menurut saya. Selain dari pengangkatan dan promosi, apa aja kendala-kendala Mbak Fitri dalam mengembangkan, eee, batik nitik dan, bisnis, ini, batik nitik? Kalau kendala produksi nggak ada ya, soalnya kan simbah-simbah itu sergap banget ya bikin batik nitik itu.
Malah pandemi kayak gini kan mereka nggak kemana-mana, mereka semakin banyak batik Mas malahan. Oh ya? Ya, kan arisan juga sekarang nggak ada, pengajian juga nggak ada, Hmm. gitu jarang. Jadi kan mereka kegiatannya batik terus di rumah. Kendala saya sih, Oh, berarti pandemi lumayan positif dan produktif ya buat mereka. iya makin produktif kalau buat pembatik produktif Mas. Kalau pandemi itu kan masalahnya di penjualan ya. Iya. Orang-orang kan nggak kemana-mana, sebagian besar juga bekerja di kantor, kondangan juga sudah jarang, bepergian jarang. Jadi ya penjualan juga menurun. Tapi ya semuanya juga banyak faktor penjualan batik itu kan bukan anu ya faktor pokok kebutuhan kan. Hmm. Jadinya ya kalau penjualnya turun ya dimaklumi sih sebenarnya. Hmm. Nah mau gimana memang semuanya sepi. Iya. Adanya sih cuma berdoa aja. Ada orang hilang belanja. Terus saya bikinnya nitiknya lucu-lucu itu tadi mas. Heeh. Banyak warna kayak gitu. Heeh. Banyak warna enggak gitu lucu. Saya belum belum punya warna ini. Alhamdulillah. Belum punya. Loh, biasanya pengembangan warna itu dari siapa? Maksudnya inisiatif Mbak Fitri atau misalnya oh ada konsumen, oh saya mau warna ini Mbak gitu. Dari saya ada. Terus dari konsumen juga ada. Konsumennya aku lagi seneng warna orange gitu ya umpamanya. Lagi seneng warna hijau. Saya bikinkan deh warna hijau muda, hijau toska, hijau rumput, hijau lumut kayak gitu. Lagi seneng pink, wah saya bikinin pink. Ada itu mas, dia punya itu berseri-seri kayak gitu ada. Ini tes rengenge dia punya 6 warna beda. Ini apa ya dopot, dopot bintang. Dia mau nitiknya hijau merah, biru merah, hitam merah. Terus saya bikinkan. Oh, itu satu konsumen punya satu motif dalam warna-warna yang berbeda gitu. Iya, iya, ada Oh, mas kayak gitu mas. wah, Ya, emang parah banget sih sama nitik. Terus saya tuh pinter-pinter ya mengeluarkan umpamanya ya motif ini kan motif baru kayak Dopo Bintang ya. Itu Bang Biron. Bang Biron tuh nggak banyak yang punya kan. Nanti saya bikin 5 kayak gitu. Terus lain waktu saya bikin merah sama hijau. Motifnya kan bagus itu. Nanti kan mereka bikin beli lagi. Terus kayak lerek nitik. Biasanya kan sukanya mereka ini kan sogan ya. Ini biasanya sogan. Sogan. Nah, saya bikin sogan ungu. Wah, mm-mm. mereka kan nggak punya. Wah, terus beli sogan ungu. Terus nanti sogannya merah. Terus sogannya sogan hijau. Pinter-pinteran aja sih, Mas. Mm-mm. Gue banyak berdoa sama pinter-pinteran warna. Karena Mm-mm. banyak kreasi di situ. Untuk selanjutnya kira-kira apa nih yang mau dikembangkan? Ada nggak program atau rencana tertentu yang kita bisa nantikan dari Batik Undri? Apa ya? Kalau saya sih sebenarnya pengen bikin pameran nitik, terus pengen bikin apa ya baju-baju yang ready to wear, nitik yang lucu-lucu gitulah dipadukan sama bunga-bunga segala macam. Tapi belum ketemu ya sama desainernya Mm. nitik. Terus saya pengen bikin buku juga sih tentang nitik. Mm. Kan bikin buku full yang bagus tentang nitik kan belum ada. Mm. Saya udah tuh dibeliin laptop khusus buat nulis. Udah 3 tahun sampai baterainya habis. Ayo. Itu perjuangan. Apa? Mm. Bikin buku tuh butuh perjuangan bener. Loh, sekarang ininya progresnya sampai mana tuh? Sampai foto tok. Oh, oke. Nulis belum. Terus Banyak kendala ya. Kayak ini tadi. Baru mau
kontak kenjedangan aja, anaknya nangis rewel. Oh iya, iya. Udah ngantuk, udah wah banyak kendala ya Mas. Iya, iya. Anaknya umur berapa teh, Mbak? Kan 11 tahun, Hmm. 5,5 sama 3 tahun. Oke. Aduh, rusuh heboh-hebohnya. Heeh. Kalau misalnya ada yang mau kolaborasi nih, bikin pameran, bikin koleksi, atau bikin buku gitu. Kira-kira nyari partner yang kayak bagaimana, Mbak? Mungkin ada teman-teman yang lagi dengerin ini mau membantu dan berkolaborasi. Kalau saya sih mau sekali sih. Mau yuk, siapa yang mau bantuin bikin nitik? Kalau saya kendalanya sih di penulisan ya. Insya Allah kan saya udah tahu nih nitik ini apa, filosofinya apa, nitik ini namanya apa. Nah, saya butuh yang mau ngetik, ya sama yang mau nyatet juga dan mau mengolah gitu. Yang mau mengolah. Butuh di situ saja sih, Mas, insya Allah. Oke. Yang menunggu buku nitik sih udah banyak sih. Insya Allah dari situ sudah banyak. Mau dibantu mengolah data. Nah, Dan mungkin sebelum ini penutup, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini, mungkin ada pesan dan kesan atau harapannya untuk perkembangan nitik ke depannya. kalau saya harapannya tentang nitik sih makin banyak yang tahu nitik, berarti kan batik nitik tetap akan ada di pasaran. Makin banyak yang tahu, makin banyak permintaan, berarti makin banyak pembatik yang punya pekerjaan dan regenerasi pembatik juga akan terus ada. Harapannya di situ, Mas. Ya, oke. Ya, makasih sekali lagi sharingnya Mbak Fitri. Ya, saya juga terima kasih sekali Mas Tony mau berbincang tentang batik nitik. Insya Allah banyak yang mendengarkan. Nanti setelah itu banyak juga yang akhirnya pengen tahu nitik, beli nitik, dan akhirnya saya juga bisa mengembangkan dan pembatik nitik juga akan terus berkarya. Terima kasih sudah mengikuti acara Unperspective hari ini. Jika teman-teman suka, episode sebelumnya bisa ditonton di IGTV. Dan ikuti kami terus di akun sosial media @unergallery, di Facebook dan Instagram untuk mengetahui informasi mengenai event kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.